Masyarul muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pengajian kita yang pada pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang keadaan dan waktu-waktu diterimanya doa. Keadaan diterimanya doa atau orang-orang yang terkabul doanya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 3. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu diterima doanya. Yang kedua, orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa ini disebutkan ada 2 hadis yang menyebutkan bahwa as-saimu hatta yaftur, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dalam hadis lain disebutkan as-saimu hina yaftur, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Jadi hadis yang pertama menyebutkan sepanjang dia berpuasa memperbanyak doa, maka doanya doa yang diterima. Yang kedua, ada yang menyebutkan bahwa ketika dia berbuka, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Masyarul muslimin, jadi ketika dia diriwayatkan buka puasa termasuk waktu diterimanya doa, dan dihubungkan dengan hadis lain bahwa nabuade Nabi sallallahu alaihi wasallam rimakadana ditungke eso ilalanna ulan ramalangi wang Allah Subhanahu wa taala melepaskan seseorang atau melepaskan orang dari itqa'um minan nar, dari siksa api neraka. Jadi setiap hari ada orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dilepaskan, dibebaskan dari api neraka, yaitu ketika dia berbuka. Jadi kita memperbanyak doa ketika berbuka puasa, khususnya doa di Allahumma ajirna minan nar, dijauhkan dari api neraka. Kemudian yang ketiga yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah doanya orang yang dizalimi, orang yang dianiaya, ya, orang yang disiksa tanpa ada kesalahan. Orang termasuk dianiaya ialah baran natawi, termasuk meminjam uang. Na indrangi duit na tawi perlu ni tawi duit bakulikulin ni mesti ngaden na wajai, padahal orangnya sangat butuh, termasuk menzalimi. Jadi masyarakat muslimin, napuada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hajah, hijab. Takutlah kepada doanya orang yang dianiaya, karena orang yang dianiaya itu dianggap lawanganna siwa wa Allah Subhanahu wa taala. Itu yang 3 kita bahas pada pertemuan sebelumnya, 3 yang terakhir. Sekarang yang keempat, orang-orang yang doanya mustajab atau orang-orang yang dikabulkan doanya, yaitu seorang muslim yang mendoakan saudaranya sesama muslim yang jauh darinya atau tanpa sepengetahuannya. Ya, ilo doang ngitawi nadineseng. Ada saudara kita, keluarga yang sakit, kita doakan, ya Allahumma shfi anta syafi. Allahumma, doa-doa itu kita doakan supaya diberikan kesembuhan. Itu diterima doanya. Sekarang ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang sakit kemudian dikasih masuk fotonya di media sosial, sementara diimpus muncul nikutu doa supaya disembuhkan, supaya diberikan kesabaran, sampai banyak sekali.
Tapi di antara doa-doa itu masyarakat muslimin, mungkin ada orang yang berdoa tidak masuk di komentarnya, dia natama komentarna ke media sosial lima kedah, ya Allah berikan kesembuhan, itu kemungkinannya lebih diterima. Ya, nasabah alaina ini fungsi keimanan, dia hanya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kasih masuk di media sosial itu belum tentu ikhlas. Siapa tahu maka ada nasagaka de bersedih malasai, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seikhlas-ikhlasnya doa itu masyarakat muslimin. Ada riwayat dari Ummu Darda radhiyallahu anha, dia berkata kepada Safwan, "Natanaimi Safwan, apakah engkau akan berhaji tahun ini?" Meloi haji. Nah, sementara kita tahu bahwa di Mekah itu, di Mekah dan di Madinah ada beberapa tempat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tempat diterimanya doa. Jadi Ummu Darda naisengi maka damelo ilo haji Safwan. Jadi natanai maka damelo to ko lega haji. Nah maka da Safwan, iya saya mau haji tahun ini. Nah maka da Ummu Darda, doakanlah untuk kami, doakanlah untuk kami. Nasabab purai wang kalingan Nabi sallallahu alaihi wasallam makada. Saya pernah mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, da'watul mar'ul muslimu li ahihi bi sahril ghaib. Doa seorang muslim untuk saudaranya bi sahril ghaib, dalam keadaan tidak bersama, berada dalam, tidak berada di hadapannya. Jadi kita doakan orang yang jauh. Bizahril gaib mustajabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi ta inda ra'sihi malakun, ada malaikat muakkalun, falamma da'a li ahihi bi khairin, ye malaikat nariko yarta milodoan ni nailodoangat nailodoangang itawe nailodoangi deceng padanna rupa tahu. Qalal malaku, maka dai malaikat mila amin walaka bimithlihi. Jadi koilia doangangi padatta rupa tahu untuk ada cengenna angka malaikat makaming nama kada walaka mithlahu, dan bagimu sama seperti itu. Jadi koilia doang yang punya tu cengkeren nama masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan orang kesembuhannya tanpa makada malaikat amin, mudah-mudahan naletoko adisinga pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita doakan orang, kalau kita mendoakan orang, maka kita malaikat yang mengaminkan, tapi malaikat mendoakan kita. Ya, walaka bimithlihi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala naletoko adisingang. Begitu yang disebut dengan doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak bersamanya atau tidak diketahuinya. Jadi masyarakat muslimin, sebenarnya jangan terlalu meremehkan orang yang ketika di media sosial tidak ada komentarnya. Ya siapa tahu makada malas akan ada sisa gaga ada dannya makada, mudah-mudahan syafaqallahu syifaan ajilan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu kesembuhan secepatnya. Ya, itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang diterima doanya adalah musafir, orang yang dalam perjalanan. Ya, orang dalam perjalanan itu diterima doanya. Napuadai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, salatu da'awatin yustajabu lahun. Ada 3 doa yang pasti diterima ketiga-tiganya. La syakku fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul mazlum,
doanya orang yang dianiaya, yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, doa orang yang dianiaya. Wa da'watul musafir, doanya orang yang dalam perjalanan. Makanya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dalam perjalanan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ke Makassar, mendrek ke Pandak Kotoe, kita berdoa sepanjang jalan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang jalan. Nah, sebab di situ musafir, orang yang diterima doanya. Bisa saja di antara doa-doa kita itu masyarakat muslimin ada yang sangat pas kita butuhkan dalam sunat terima puang Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan pertama tentang doa ini kita sedang bahas bahwa ada orang yang dalam perjalanan mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb ya Rabb. Kemudian wa mat'amuhu haramun, malbasuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, kaifa yustajabu li salik. Ya, dia dalam perjalanan kemudian mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata doanya tidak diterima padahal orang dalam perjalanan. Penyebabnya disebutkan dalam hadis itu pada pertemuan pertama, karena terhalang doanya. Apa yang menghalangi doanya? Karena banyaknya makanan-makanan haram, minuman-minuman haram, pakaiannya juga haram. Kaifa yustajabu lisalik, bagaimana mau diterima doanya? Sebenarnya hadis itu menjelaskan bahwa doanya orang yang dalam perjalanan itu diterima, dikabulkan, kecuali ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Makanan-makanan yang kita selalu makan, makanan yang haram, tidak jelas. Minuman yang kita makan, minuman yang haram, tidak jelas, halal harangi. Atau pakaian-pakaian kita, sumber pendapatan kita itu haram, bagaimana mau diterima? Penghalang lain, terputusnya hubungan silaturahim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu yustajaba lil abdi ma lam yad'u bi itsmin wa qati'ati rahimin. Tepajai puang Allah taala terima padongenna selenge selama milo doangi, kecuali milo doangi riwatunna mengai dosana natapatu ya sisumpunganna lori padanna rupa tau. Jadi kita jaga itu masyarakat muslimin nasi sumpungan lori padat rupa tau, karena ada kemungkinannya itu penghalang doa. Kemudian dakwatul walidu liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Doa orang tua untuk anaknya. Dakwatul walidu liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Jadi orang tua itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak doa-doa yang baik untuk anak kita. Nah, dalam hadisnya Ahmad disebutkan dakwatul walidu ala waladihi, doa orang tua untuk anaknya. Disebutkan bahwa apalagi ibu, ada beberapa bahwa menyebutkan bahwa ada doa yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah yang itu doa pak doanganna tomatuai untuk anakna. Makanya ketika kita marah ini tomatuai narikong kaki macai, usahakan tahangi supaya kita tidak berkata-kata yang bisa mencaji pak doangan. Ajamang yaro ada adata mencaji pak doangan ni nangkai na terima puang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut walaupun semarah-marahnya kita, ya semarah-marahnya kita berusaha untuk mengucapkan kata-kata yang baik untuk kebaikan anak kita. Namun maga betakna nakta, kita marahi tapi jangan mendoakan kesialan-kesialan. Ada pernah cerita masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga saya baca di waktu pernah ada gempa di Jakarta. Nah, yaro engka anak-anak ada remaja-remaja kira-kira SMA ditindis nak tendra irentring pada aksana terpresi istilah naro. Dia karena dinding besar
dinding yang tinggi kemudian ditindih sehingga anak itu hancur. Nah, kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tuanya, ibunya ini anak yang ia nak kena tenderan ringin dalam musibah itu, berpesan kepada kita semua supaya aja melo doangnya nak memajai. Ia naseng anakku mungkin doaku riol tania pak doang sebenarnya, tapi gara-gara emosi gangkana masuk roh adai, ia naruka pang gangkana anakku nak kena musibah pada ia. Ya rotunna anak-anak ia nanai masyarakat muslimin depan dewasa baru-baru indok na meli keramik soli malopoi. Sialona na pasang indok na lari kamar tamue da pangkai macule-cule lari na lepoi ro keramik na lepro keramik soli na tapa makada mangi na tania iku hancur anu baru itu na ya masyarakat muslimin. Ternyata ya nara pikir nas nanggapi ya tomatuan nama kada pak anu ada kuriolo ada kunasariolo. Jadi masyarakat muslimin ini bapak-bapak ibu-ibu, ketika kita marah kepada anak, doakanlah kepada Allah supaya mudah-mudahan diberikan petunjuk. Jadikanlah anak yang saleh ya semarah-marahnya kita. Kalau perlu, kalau memang nakal sekali suruh toba menamoki macai toba kuna angkap wong Allah taala illau ku petunjuk dari wong Allah taala, mudah-mudahan alik ku petunjuk. Jangan kita mendoakan kesialan. Ini juga ada pernah pengajian ia cerita Toma di pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah kalau tidak salah di Karwisi di Makassar. Ia sementara si pulun ni tahu kemana ni peserta pengajian datang di rumahnya, itu pengajian yang Muhammadiyah di rumah pimpinan cabang Muhammadiyah. Berdatangan tamu, ada engkanak nai tuan rumah kalolo kau kapang SMP nai nawi motorokna bapakna nalai nasorong masuk pas yelona yaro palae malupu apa sadana motoroi yaro riolo motoroi malupu mana sadana apalagi kepada motor RX King malupu dapat na starter nagasi engke makna yasa makada mitai naitai nawo masir na bayangkan mega tamu ko boleh na tapang kana na makoro tapa makada makna we kasih na agak ngari kami lemita tu. Ternyata masyarakat muslimin na cerita ratawe tidak lama dia nak kapas 10 menit na angke anak na rumah yakka sebab na lepoi tiang listrik Nah, ini dijelaskan bahwa wa da'watul walidu liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Kita senantiasa mendoakan kebaikan anak-anak kita, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak yang saleh. Ini termasuk fungsi orang tua adalah mendoakan anak-anaknya. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa anak yang saleh. Ya, kita biasa mendengarkan ada hadis idza mata banu adama inqata amaluhu illa min salasin. Nariko mate ni anak pun Adam tapattuni amalakna sangadina telu mandi bawang. Yang pertama adalah sadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ya, amalak malaringan. Yang kedua au ilmu yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah awaladun salihun yad'u lahu. Ini ayat yang menjelaskan bahwa anak saleh yang mendoakan orang yang sudah meninggal itu insyaallah diterima doanya. Insyaallah diterima doanya. Apalagi anak mendoakan orang tuanya. Nah, hal ini ada hilaf di ulama, ada yang mengatakan bahwa anak napa milo doangi toma tuanna. Ada juga yang mengatakan biar tania anakna. Ya biar bukan anaknya yang mendoakan kedua orang tuanya. Buktinya ada doa umum, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat allahya'i minhumul amwat innaka sami. Itu doa umum.
yang masih hidup atau yang sudah mati diminta doakan. Tapi ada kan doa-doa Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira, doa anak untuk orang tua. Sebenarnya kalau mau dipertemukan pendapat ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja mendoakan orang saleh, anak saleh yang mendoakan orang lain, maka insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kira-kira ia tuli angkai mengerang milo doangat tumatuan, nah pasti anaknya. Ya tidak mungkin milo doangat tumatuan na tahu. Oh buat telo doangan itu matuan na beli bolaku, sementara tumatuan na dinelo doangan. Artinya pendapat ini kemudian dipertemukan bahwa siapa saja sebenarnya bisa diterima doanya, orang anak saleh diterima doanya, tapi yang khususnya anak untuk orang tua, karena anak itu senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dihubungkan dengan doa orang yang senantiasa berbakti kepada orang tua. Doanya anak yang berbakti kepada orang tua. Ada tabi'in namanya Uwais Al-Qarni. Ini tabi'in terkenal sebagai orang yang dikenal di langit tapi tidak dikenal di bumi. Dia nang kasih untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup pada zaman Rasulullah dari Yaman. Dia nang kasih untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi masallang ila kualena. Napudangi Umar si bawa Ali baja sangadi ko angka atau pole Yaman. Angka atau pole Yaman namanya Uwais bin Amir Al-Qarni. Ko siruntuk ko yaro selengaka. Suruh milo doang kalau dipuang Allah Subhanahu wa taala. Iya Uwais Al-Qarni masyarakat muslimin denang kasiron tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi iris ko Nabi bahkan ciri-cirinya itu ada di telapak tangannya putih, penyakit baras. Ya, seluruh tubuh pernah dikena penyakit seluruh tubuhnya, tapi dena pajar ko limanna. Nah, ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dia nang kasih untuk Nabi ta iris ko Nabi ta. Mati Nabi ta setiap hari memulai sejak matinya Rasulullah assalam kata pole Yaman. Assalam kata pole Yaman pasti loi Umar si bawa alim milo doangan. Apa maka Nabi ta ko siruntuk ko yaro lama ku tanangin ya. Assalam kata pole Yaman angka si Umar mak ku tanangin maka dah angka gatu yasang Uwais ko tu. Kena digaga bertahun-tahun di zaman Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun menjadi khalifah denang ke pole Uwais Al-Qarni denang ke pole. Akhirnya masyarakat muslimin nanti pada masa pemerintahan Umar bin Khattab napa siruntuk itanai maka da angka ga yasang Uwais pikirannya pikirannya Ali ia senge Uwais pasti orang hebat, pasti ulama besar, pasti wali. Nasaba masallang Nabi sallallahu alaihi wasallam aqwalina. Iris ko Nabi bahkan maka dia Nabi suruh milo doang aku sari ko mangina dalam pengaku Allah Subhanahu wa taala. Nasaba ia tahu iterima pak dongen aku Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang di bumi tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Ini Uwais Al-Qarni masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai Uwais Al-Qarni ini dikenal di bumi? Diriwayatkan dalam hadis itu karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Bertahun-tahun minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat cinta, tapi angka si dinami indokna kubulana selalu mencari kesempatan untuk pergi di Madinah ketemu Rasulullah berdoa kepada, tapi dia melo salai indokna nasabah indokna malasa merawat ibunya seorang diri. Ya bahkan ada cerita tapi saya tidak bisa memastikan sahih tidaknya ini hadis bahwa dia berangkat ke Mekah menggendong ibunya. Nah nasabah melo ladai haji indokna ye. Nah sopo indokna pamula Yaman sampai di Mekah.
Itu ketika orang tuanya masyarakat muslimin anak pudangi anak nama keda melolat dak kalau Mekah. Nah kita ini tidak kita baik. Insyaallah bawa kinasan, tapi tidak ada sama sekali, tidak degaga untana, degaga orang miskin. Tau kasih hasil dari sisi orang parana. Detono lima sewa unta, detono lima meli unta. Apa yang dilakukan masyarakat muslimin menurut cerita mapiarai sapi anak sapi. Tapi irne buarang kandang yang set na bulu Setiap hari naik pak iru anak sapi nama pamula. Setiap hari naik pak nabawai poliasa bulu nabawai no untuk masapat nandre. Arawengi nak kasih mendre gangkanna sapinya ye besar masyarakat muslimin. Setiap hari dia mampu gendong itu. Ternyata ia rogare latihan untuk bagaimana caranya bisa menggendong orang tuanya pergi di Mekah. Karena pengabdiannya gara-gara baktinya kepada orang tuanya, nah yanggap itawi tarima pak doangenna. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengetahui seseorang walaupun dia tidak pernah ketemu. Mukjizat Rasulullah SAW dan tanda-tanda yang disebutkan Rasulullah kemana napunai. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bolehnya kita meminta tolong kepada orang yang dianggap diterima doanya untuk nilai doa ngaki. Boleh kalau ada orang dianggap saleh, mungkin anak-anak mungkin sehari-harinya dianggap biasa, tapi ada kemungkinannya diterima doanya. Ya tapi kita mutoi mas sampajam moga. Jangan mah lebih empatu kalau masjid dibanding kali nanti nangkal lo masjid atau kata biasa nanggap tahu naitai modelin tahu jangan maka dah wali suruh melo doa pada dia nak kemas sempajang. Jadi maksud memang orang yang digila itu digaga kewajibannya untuk laksanakan perintah. Ada kemungkinannya memang kurang lebih banyak dosa kita dibanding mereka. Tapi karena tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak beribadah, jadi dia tidak kena kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kira-kira kita bahas pada hari ini yang terakhir terkait dengan Uwais Al-Qarni. Mudah-mudahan menjadi pedoman bagi kita supaya bagaimana kita mendidik anak kita menjadi anak saleh. Kita bimbing anak kita masyarakat muslimin. Itu hadisnya Rasulullah, la yu'addibar rajulu waladahu khairum min ayatasaddaqa bisa'in. Seorang mendidik anaknya itu lebih bagus daripada dia bersedekah. Artinya uang yang kita miliki itu lebih baik kita kalau memang sedikit uang pas-pas untuk pendidikan, seandainya ada pilihan antara bersedekah dengan pendidikan anak dan tidak ada pilihan lain selain itu, maka pendidikan anak lebih utama. Maka Nabi la yu'addibar rajula waladahu khairum min yatasaddaqa bisa'in. Tapi makanya pasti kong kata kita bersedekah kata dipakai mendidik anak. Dalam hadis Rasulullah disebutkan murus sabiya bis salat idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 10 sinin fadribu 'alaiha. Suruhlah anak kita itu salat di umur 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin fadribu 'alaiha. Selama 3 tahun kita jaga terus salatnya, kontrol terus salatnya, salat subuh. Kalau perlu anak-anak yang masih kecil, yang laki-laki bawa ke masjid. Laki-laki itu harus salatnya di masjid, bukan di rumah. Anak-anak kita yang laki-laki ajar ke masjid, tapi dijaga di masjid. Kalau kami lari-lari ke masjid, dididik supaya memang masjid itu tempat beribadah. Ya, selama 3 tahun insyaallah semua salat kita jaga, itu salatnya jaga, kontrol terus salatnya. Aja tanai bawa melisi polisi masikola di polisi jama-jama tak purana mas sempajang purana dena manasa menjelas semua iga purana mas sempajang. Kau perlu kita bawa itu. Ya, kau memang sibuk lah deki dega kesempatan tak selalu mengontrol salatnya anak kita. Batamaban di pesantrennya anak tak. Apa kau pesantren itu ihukum minariku dia nama sempajang ibu tak niaga ni dan lain sebagainya. Ya kau boleh degaga hukuman na beli-beli itu matuan. Jadi didik anak kita semoga menjadi anak saleh. Kebaktinya anak kepada orang tua merupakan salah satu hal yang bisa menyebabkan seorang itu diterima doanya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita menutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.